Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu saham eh, kawat tembaga. Ya, kawat tembaga yang udah populer produknya yaitu kabel Supreme. Ya, jadi emiten dari kabel Supreme ya gitu. Nah, emiten ini cukup menarik ya karena menggunakan bahan dasar tembaga dan ya pastinya kabel berupa tembaga ya, dan produknya kita pakai juga setiap hari. Kabel listrik ya kita pakai setiap hari, dan prospek harga tembaga ini makin naik ya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan ya. Oke ya, karena juga dibutuhkan oleh industri electric vehicle ya, yang semuanya akan shifting ke sana ya gitu. Oke ya, jadi sebelum sebelum kita bahas SCCO-nya, maka kita akan lihat dulu posisi IHSG pada saat ini. Jadi posisi IHSG pada saat ini posisinya all time high, tapi bukan all time high yang paling highest ya, tapi termasuk ya sudah tinggi ya seperti sekarang ini ya. Jadi nah, oke ya, kita akan masuk pada SCCO-nya ya seperti itu. Nah, ini adalah saham SCCO-nya, jadi Supreme Kabel. Ya, jadi Supreme Kabel ini kita pakai setiap hari, salah satu produsen kabel kayak NYM, NYA, NYY dan sebagainya, itu yang termasuk yang merek yang bagus ya. Jadi ada merek Eterna, ada merek Supreme termasuk merek yang bagus. Jadi merek ini atau pasti semua orang pakai ya. Pasti semua orang pakai, kita pakai sehari-hari. Dan yang sekarang ini kita akan bahas adalah bagaimana prospek harga sahamnya ya. Karena kalau orang beli saham itu kan prospek harapannya adalah nilainya akan meningkat ya, seperti itu ya. Oke ya, jadi itu adalah alasan kenapa saya review ulang saham SCCO ini, karena ya saya anggap ya bagus ya prospeknya ya. Jadi dari produknya dibutuhkan, apalagi bahan dasarnya itu ya sangat dibutuhkan sekali oleh nasional dan global saat ini ya, seperti itu. Nah, kemudian pengalaman saya melihat kinerja keuangan SCCO ini, memang kinerjanya memang bagus ya, jadi lumayan ya, kinerja keuangannya bagus lumayan. Nah, kemudian kita akan lihat juga chartnya atau pergerakan harganya 5 tahun yang terakhir bagaimana ya. Oke ya, kita mulai aja secara detail analisis singkat harga saham SCCO pada hari ini tanggal 24 Desember tahun 2025 ya. Ini lewat RTI bisnis yang berlaku secara real time, tapi sekarang kan masih belum buka ya, mungkin 3 menit lagi pasarnya akan buka ya. Jadi habis itu besok libur ya, hari Kamis tanggal 25 libur ya, seperti itu. Oke ya, kita akan mulai ya gitu. Nah, jadi pertama-tama kita lihat harganya. Jadi harga pada posisi sekarang ada pada 2.300 per lot ya. Per satu lembar, berarti per lotnya 230.000 ya. Nah, kalau kita lihat dari harga sahamnya sih ya masih terjangkau lah ya, kalau kita mau investasi dengan uang dingin masih terjangkau ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, meskipun cenderung turun ya, dari tahun 2022 sampai ya nge-flat aja tahun 22 sampai 2025 ini mulai naik lagi ya, mulai naik lagi. Tapi posisi sekarang ini harga diskon ya, saya rasa masih harga diskon sekarang ya ini. Nah ini ya, ada turunan sedikit ya, turun sedikit, ini masih diskon ya, lumayan ya. Dan PBV-nya juga masih rendah, ini masih 0,34, PER-nya juga masih rendah, di bawah 10, bahkan cuma separuhnya yaitu 5. Jadi SCCO ini termasuk saham yang istilahnya kinerja keuangannya itu secara angka itu bagus ya, seperti itu ya, dan dia bagi dividen juga ya. Jadi ini adalah salah satu contoh perusahaan yang mungkin sudah mapan ya, seperti itu ya, jadi sudah stable seperti itu ya. Beda dengan tadi yang saya ceritakan mungkin Aman Mineral dan MDKA ya. Jadi tapi tentu saja si SCCO ini market cap-nya nggak besar ya, cuman
dibandingkan mereka nggak besar, jadi di bawah 2 triliun ya, atau 1,9 triliun ya pada posisi sekarang seperti itu. Oke, nah kemudian yang bisa saya sharingkan berikutnya adalah profilnya. Nah ini profilnya, ini mereka bergerak pada industri kabel ya, jadi electrical components ya. Kalau kita lihat pada tahun 2025 akhir ini dan pada tahun-tahun berikutnya, ini prospek dari industri perkabelan dan pertembagaan dan perlogam muliaan ini lagi demandnya lagi gede ya, demandnya lagi gede, entah kenapa saya nggak tahu, tapi demandnya lagi gede, lagi besar, baik itu permintaan untuk emas, untuk perak, untuk tembaga juga ya. Jadi tembaga ini lebih pada fungsi industrinya ya, yang besar ya kan, seperti itu. Jadi hal tersebut yang mendorong kita untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang memang menggunakan bahan dasar tembaga. Nah ini SCCU ini adalah salah satu perusahaan ya, bukan berpromosi tapi yang mengembangkan produknya dengan berbahan dasar utama yaitu tembaga, yaitu serat-serat tembaga pada kabel listriknya. Dan bukannya berpromosi juga, tapi banyak dari kita yang juga termasuk saya adalah pemakai pengguna dari kabel listrik merek Supreme ya, karena yang saya tahu adalah salah satu yang terbaik seperti itu. Nah, dan perusahaan ini sudah lama beroperasi ya, oke ya, bahkan listingnya aja udah sejak tahun 82 ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat dari porsi masyarakatnya juga relatif kecil ya, jadi cuma 24 atau 25% ya, jadi jauh masih di bawah threshold saya yaitu 33% ya, jadi masih aman ya secara shareholder composition ya gitu. Kemudian untuk pengendali saya nggak terlalu kenal ya, bisa dibaca sendiri aja. Nah, kemungkinan ada juga orang Jepangnya di sini ya, atau orang asingnya ya. Oh, sini ada nggak ya? Oke, baca sendiri ya saya. Gitu, no. Nah, kemudian juga ada subsidiary companies, Supreme Dicolux sama Setia Pratama Palleting Industries ya. Oke, bla bla bla, saya nggak terlalu paham ya. Nah, ini. Oke, cuman sekali waktu saya pernah lihat juga di websitenya Supreme ya, terlihat juga cukup menarik ya di situ ya. Oke, nah kemudian habis itu kita masuk ke financials ya, financials ini secara annual. Nah seperti yang sudah saya katakan tadi di sini, angka-angka SCCU ini saya rasa lumayan ya, bagus ya. Jadi contohnya adalah equity-nya itu terus meningkat ya, equity-nya terus meningkat. Jadi beda dengan yang dua yang sebelumnya yang saya sharingkan tadi, meskipun dua sebelumnya kelebihannya adalah market cap-nya adalah jauh lebih besar ya, jadi jauh lebih raksasa. Tapi ini kecil, tapi kinerja keuangannya, angka-angkanya bagus ya untuk saat ini ya gitu ya, hingga saat ini. Kemudian kita tengok ke key statistik ya, kita harus turn on karena menggunakan RTE business, ini harus location-nya harus on ya secara precise ya gitu. Nah, udah seperti yang saya duga sebelumnya, jadi IPS-nya ini bagus ya, terus meningkat 129, 288, 358 dan 2025 meskipun belum selesai tapi sudah 455. Ya, bisa jadi hal ini didongkrak oleh harga tembaga yang terus meningkat karena permintaan industri dan gerakan menuju electric vehicle ya, secara mendunia dan global seperti itu. Namun pengalaman saya sudah beli saham ini ya berapa minggu yang lalu, atau mungkin 4 minggu yang lalu udah mulai beli, tapi cenderung masih diskon ya harganya sekarang ya. Nah, saya juga nggak tahu apakah diskon ini masih akan terus berlangsung ataukah sudah mulai naik. Mestinya harusnya sudah mulai naik karena harga produk mereka pun udah naiknya udah lumayan ya, sudah terasa gitu ya, udah mahal ya gitu ya. Jadi kabel Supreme yang kita beli secara gelondongan itu satu gelondong gitu ya, itu udah naik tuh harganya ya. Jadi tapi harga sahamnya masih ada diskon-diskon ya. Jadi mungkin ini bisa jadi kesempatan sebelum makin mahal ya, sebelum makin tinggi untuk tahun depan ya. Tapi disclaimer on juga ya, karena investasi saham sifatnya spekulatif juga ya. Tapi kalau lihat dari angka-angka di sini sih ya bagus ya, bagus. Kemudian juga di sini operating profit masih profit ya. Nah oke ya, maaf ada gangguan ya dari tetangga, ini kayaknya ada
ya, dodok-dodok ya gitu. Oke, kemudian PER-nya masih rendah, PBV masih rendah, bahkan hanya 0,34. Ya, kemudian juga yang kita suka adalah utangnya juga rendah. Ya, jadi utangnya hanya 6,44% aja. Ya, ini termasuk rendah ya. Jadi angka-angka di sini termasuk angka-angka aman ya, seperti itu. Kemudian juga market cap-nya juga nggak terlalu kecil, juga nggak di bawah 1 triliun, jadi 1,9 triliun, jadi tidak terlalu mudah juga untuk digerakkan oleh segelintir orang ya, kecuali pengendalinya ya, gitu ya. Ya, dan revenue-nya cukup besar, bahkan 2025 meskipun belum selesai udah 8 triliun. Ya, tapi keuntungannya net income-nya ya mungkin ini kecil ya, yang menjadikan investor mungkin ngelirik ke saham yang lain ya. Jadi cuman 374 miliar. Jadi ini cuma berapa? Nggak sampai 12% ya. Nggak sampai 12%, nggak sampai 10%. Nggak sampai 10, bahkan 5% cuman ya sekitar ya. Jadi 374 dibagi 8 itu kan cuma 5% ya, relatif kecil ya. Jadi kalau yang besar tuh ya kayak bank itu yang 30%, 35% ya. BCA itu yang besar ya, seperti itu. Jadi mungkin yang menyebabkan harganya masih relatif murah ini ya, saham ini ya. Nah, tapi kedepannya saya rasa nggak mungkin anjlok sampai PBV-nya lebih kecil lagi sampai separuhnya, saya rasa kok enggak sih ya. Masa mungkin malah makin meningkat ya. Ini perkiraan aja ya, seperti itu. Oke, dari sini nggak ada masalah. Kemudian langsung aja kita kita kesimpulannya ya, kesimpulannya bagaimana ya. Jadi ini hanya review singkat aja, tidak berpanjang-panjang, hanya beberapa hal yang memang. Oh ya, satu lagi, dividennya ini juga menarik ya, dividennya ini juga menarik. Nah ini dividen, mana dividen ya. Nah ini dividennya menarik ya. Jadi kalau kita lihat dividennya ya, nah ini dia tahun 2025 aja udah bagikan 100, berarti kurang lebih kalau kita taruh uang di deposito ya bunganya sekarang 3-4%, ini dia tahun lalu dia 100, kalau kita bagi 230 ya hampir 5% ya. Ya hampir 5% ya, 100 230 ya, kurang lebih hampir 5% ya, 4%-an. Jadi ya ibaratnya sama, dapat uang tunggu ini ya. Jadi dapat uang tunggu kalau kita dapat dividen, dan dia rutin bagi dividen loh ya, sudah sejak bertahun-tahun yang lalu dia rutin bagi dividen seperti itu ya kita. Oke ya, jadi kayaknya ini cocok bagi siapa? Bagi orang-orang yang pilih aman ya kan, pegang saham, pilih aman tapi yang bukan agresif ya kan, yang pilih aman, yang ya tenang aja, pokoknya duitku aman di perusahaan ini ya gitu ya. Jadi bukan yang agresif ya, bukan yang cepat langsung lonjak, itu bukan ya kan. Oke, nah oke, kesimpulannya, jadi apakah beli sekarang atau gimana ya ini? Nah ini kan, lihat kan, jadi dalam berapa minggu terakhir ini termasuk harganya rendah ya, 2280. Nah ketika saya beli juga beberapa minggu yang lalu ini nggak naik ya, masih belum naik ya. Beda kalau kita beli yang sahamnya, misalnya saham asing, misalnya punya ya, maaf ya guys, ini sebelahnya gitu dodok ya, oke ya. Jadi beda kalau kita beli dengan saham asing, contohnya kayak Freeport itu naiknya cepat ya, tapi bukan berarti ajakan untuk beli saham Freeport, bukan ya, tapi ya beda, padahal sama-sama tembaganya. Tapi kalau sana adalah tambang tembaga asing ya. Kalau ini adalah perusahaan kabel dengan berbahan dasar tembaga ya, seperti itu. Jadi menurut saya kalau secara pribadi kita punya uang dingin ya, karena juga satu lotnya 230.000 ya, jadi satu lotnya 230.000 ya. Jadi dan dia dapat dividen juga, dan angka-angka per PBV-nya juga masih bagus ya, juga masih untung ya, 5% net income-nya ya, lumayan lah ya. Dan perusahaannya bertahun-tahun stabil, produknya juga dipakai masyarakat, banyak dipakai masyarakat. Saya rasa satu nama brand market leader ya untuk kabel ya, seperti itu ya. Kabel dipakai dimanapun ya, apalagi kalau nanti properti naik tahun depan ya, atau 2027 awal, dan nanti bisa jadi juga perkabelan akan banyak dibutuhkan di sana ya gitu. Tapi ini bukan ajakan jual atau beli ya, dan mungkin kelemahannya adalah market cap-nya relatif kecil, dan juga
dia akhir-akhir ini kok juga tidak kayak melompat, harganya juga enggak ya, jadi bikin stabil gitu aja ya. Dan cenderung dia fluktuatif ya, tapi tetap fluktuatifnya naik ya, sejak awal 2025 lalu fluktuatifnya naik ya gitu. Oke ya, jadi itu adalah saran singkat dari saya ya, pandangan secara pribadi aja, opini pribadi, disclaimer on, benefit dan resiko ada di tangan masing-masing ya kan gitu. Dan sebagai tambahan, ini SCCO ini seingat saya dulu kalau nggak salah ada beberapa nama Jepang ya, tapi nggak tahu sekarang kok tidak ada ya. Dan websitenya juga cukup menarik ya. Berapa bulan yang lalu saya lihat, tapi nggak tahu. Seperti hari ini saya belum lihat, tapi saya rasa juga masih sama ya, seperti itu ya. Oke ya, jadi ini cocok bagi yang mau kestabilan, yang bukan agresif ya, bukan langsung untung gede langsung lonjak naik, bukan ya. Dan mau yang jangka panjang ya, jangka panjang, naiknya pelan-pelan tapi pasti ya, gitu ya, dapat dividen juga ya, pokoknya bukan yang kenceng-kenceng ya, seperti itu ya. Ini saya rasa saham ini cocok ya, seperti itu, dapat uang tunggu juga ya, pengelolaan yang baik ya, kecil tapi solid ya, seperti itu ya, gitu. Cocok yang seperti itu. Oke ya, jadi mungkin setelah ini saya akan bahas juga sepertinya salah satu apa ya, tempat di mana SCCO ini juga invest ya. Dia juga invest di salah satu perusahaan tembaga yang namanya TBMS, Tembaga Semanan ya. Oke ya, kita akan bahas ke situ setelah ini ya gitu. Oke ya, jika ada salah bisa dikasih tulis di kolom komen ya kan. Jika memang bermanfaat bisa diapresiasi dengan like dan subscribe ya kan. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Semoga kita sehat selalu ya, dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.